Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Creation Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas requestan yang udah cukup lama saya hold ya, yaitu ICP sama LTO. Teman-teman, jadi thank you banget teman-teman yang udah requestan kalian keren-keren, dan kita akan langsung bahas untuk ICP yang pertama. ICP hari ini diperdagangkan di kisaran level $17. Marketnya hari ini mengalami lonjakan teman-teman, naik sekitar 19% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangannya naik 2 kali lipat lebih teman-teman. Dan juga ICP sekarang berada di peringkat 19 di CMC ya. Kalau kita perhatikan, ICP ini merupakan sebuah koin yang memang cukup besar komunitasnya, khususnya di wilayah Eropa sana. Kalau kalian perhatikan dari pemetaan ini, menunjukkan bahwa mayoritas developer dan juga pengembang investor itu paling banyak berpusat di Eropa ya, terutama di daerah Zurich, di Swiss, karena, dari foundation mereka yang namanya Divinity itu kan memang ada di Eropa, khususnya di negara Swiss, teman-teman. Selain itu, perluasan juga sudah masuk ke wilayah-wilayah di negara Amerika di sini, teman-teman. Dan ini adalah salah satu project protokol yang menurut saya punya inovasi dan juga, perkembangan, teman-teman, dalam tahun 2024 ini. Kalau kita perhatikan dari beberapa data matrix di sini, ada transaksi dari ICP yang mengalami lonjakan, teman-teman, dalam beberapa tahun ya. Kalau kita lihat secara konsisten, lonjakan transaksi terjadi, pada ICP lumayan, apa nih, ini skalanya cukup jangka panjang ya teman-teman, dari 2019 sampai dengan 2024. Jadi lonjakan transaksi sempat terjadi, tapi sekarang sepertinya udah mulai ada penurunan kembali. Kemudian dari data burning, token ini juga cukup konsisten melakukan burning meskipun jumlah tokennya secara jumlah nggak terlalu fantastis ya teman-teman, baru 163 ribu token saja yang di burning, tapi ini cukup konsisten sejak 2019. Berarti mereka memang berusaha untuk bikin tokennya seminimalis mungkin beredarnya di market, sehingga tidak menyebabkan inflasi yang terlalu berlebihan teman-teman. Jadi itu dari beberapa data. Kalau kita lihat dari beberapa news, ini daily cycle burn pada ICP ya teman-teman, mengalami tren kenaikan secara konsisten dari bulan ke bulan, yang memang menunjukkan ini merupakan semacam aktivitas pembakaran yang bagus ya dari trennya, berarti ada sistem deflasi, teman-teman. Kemudian dari beberapa project yang mereka bangun saat ini, ICP lagi garap project NFID. Ini adalah semacam wallet gitu yang bisa untuk omni-chain multisig, teman-teman. Yang berarti wallet yang mereka sedang garap saat ini atau yang sedang mereka bangun ya, itu adalah perpaduan atau ya perpaduan antara wallet Web3 dan juga Web2. Teman-teman, Web2 sifatnya centralized ya. Ini mensupport untuk sign in lewat email atau Google ya. Ini merupakan teknologi Web2, dan Web3 yang sifatnya lebih decentralized. Itu mereka coba buat combine, dan tentunya protokol ini mensupport beberapa jaringan teman-teman, kayak dari Ethereum, dari BNB, dan juga jaringan blockchain yang lain ya. Jadi menawarkan yang namanya biaya, fee, dan juga keamanan yang cenderung bagus, teman-teman. Ini project NFID Vault yang mereka saat ini sedang coba untuk garap, teman. Ini bisa menjadi salah satu sentimen bagus ya, di mana mereka juga ngasih airdrop berupa ICP yang mereka bagikan bagi ICP pioneers yang ikut mendevelop project dari wallet ini, teman-teman. Ini narasi yang bagus. Kemudian juga ada integrasi yang saat ini dilakukan oleh ICP dengan beberapa project AI. Mereka sedang membangun project yang mereka kasih nama Juno ya teman-teman. Juno ini adalah semacam integrasi antara project blockchain sama project-project berbasiskan AI, teman-teman. Mengintegrasikan model kecerdasan buatan OpenAI yang mutakhir, DALL-E, dan juga GPT-4.
yang langsung bisa, berjalan di blockchain ICP melalui platform bernama Juno, yang tentunya merupakan sebuah inovasi yang bakalan bisa meningkatkan pengguna daripada internet komputer. Jadi lompatan teknologi ini memungkinkan pembuatan di apps dan juga memanfaatkan kemampuan kecanggihan, konten dan juga pemrosesan bahasa alami yang disediakan oleh model AI. Itu dari developing ICP, yang lain ICP juga terkait dengan beberapa project lain. Selain memang mereka berfokus pada transaksi, teman-teman ICP juga dikabarkan ada token based carbon credit trading platform. Mereka punya, platform trading ya, dengan memperdagangkan karbon kredit. Ini ujung-ujungnya mungkin bisa mengarah ke tokenisasi karena pembuatannya itu sudah pakai NFT yang berarti tokenisasi, karbon kredit ini saat ini bisa diproses lewat blockchain ICP dan ini bisa menjadi narasi yang bagus. Tapi setahu saya sih ICP nggak terlalu goreng narasi RWA yang dia punya. ICP juga sudah mendapatkan investasi yang cukup besar teman-teman. Ini dari Solid Waste Association ya, sebuah apa namanya, sebuah, lembaga gitu yang mana, berfokus pada recycling ya, sesuatu yang sifatnya, ramah lingkungan teman-teman dan mereka sangat-sangat fokus concern sama isu-isu berbasiskan lingkungan. Itu sih dari project ICP, kalau kita perhatikan ICP total supply-nya ada di 516.000 token ICP, nggak terlalu banyak. Mereka tergolong middle cap ya teman-teman dengan posisi 19 di CMC. ICP sendiri sudah bisa diperdagangkan di hampir semua exchange, jadi untuk likuiditas nggak ada masalah. Mari kita lihat bagaimana pergerakan chart dari ICP. Overall sih ICP masih tetap strong, teman-teman bergerak konsolidasi di kisaran level $16 sampai dengan $10. Kalau kita zoom out, nah, di sini kita coba untuk perbesar ya, ICP, bergerak lumayan bagus teman-teman, dia sideways di range $10 sampai $16 dan saat ini mungkin berpeluang untuk menyelesaikan fase konsolidasi yang sudah terjadi sebelumnya. ICP sudah naik, 7 hari berturut-turut teman-teman, sejak awal harganya ada di kisaran $10, sudah naik sampai $16 secara konsisten. Ini kalau dia berhasil breakout, maka target ICP berikutnya adalah di $23. Kalau di breakout lagi, target berikutnya ada di 29. Dan level $29 adalah level strong resistance buat ICP. By the way, ICP ini udah turun lumayan dalam ya. Teman-teman, dia dulu pernah diperdagangkan di kisaran level $2.000 dan sekarang harganya udah anjlok parah karena ada insiden, teman-teman. Tapi secara ekosistem, secara project ICP bisa dibilang, project yang cukup bagus, teman-teman. Kalau kita perhatikan juga dari mereka punya smart money overall masih sangat-sangat strong pada ICP ditunjang sama volume yang lumayan bagus. Saya rasa, feeling saya sih bagus ya buat ICP. Dari time frame 4 jam kita melihat pergerakan ICP sekarang lagi testing area resistance yang terbentuk di sini. Beberapa kali ICP sempat bergerak breakout dari level tersebut di sini dan juga di sini. Sekarang lagi ngetes. Kalau ini berhasil, ya maka breakout dari resistance $16 ini bisa membawa ICP naik, teman-teman sampai kisaran $19. Volume perdagangan belakangan bagus, kemudian indikator MACD menunjukkan tren yang positif juga. Smart money cukup mendukung karena terjadi peningkatan yang lumayan signifikan dalam jangka waktu pendek. Saya rasa ini bisa menjadi poin yang bagus buat ICP. Jadi itu sih buat ICP nggak terlalu fantastis ya teman-teman, tapi kalau kalian perhatikan dan juga lihat ICP ini sebenarnya udah mulai menunjukkan fase-fase, kenaikan. Dimulai dari ini, di tahun 2023 kemarin bulan November dia breakout teman-teman dari konsolidasinya cukup panjang dan breakout langsung ke level $15 melesat ya, dan sekarang lagi konsolidasi lagi, kemungkinan kenaikan berikutnya akan kita lihat dalam beberapa waktu. Next kita akan bahas LTO.
atau LTO network hari ini diperdagangkan di kisaran level 3.800. Marketnya udah naik sekitar 300% belakangan, teman-teman. LTO ini punya narasi RWA juga ya, Learn to be Open, Layer 1 for Real World Asset and Privacy. Teman-teman, ini adalah narasi yang lagi rame banget, RWA, dan dari fokusnya through RWA ownership, project ini itu berfokus di private layer dan juga public layer, teman-teman. Tentu saja ini punya 2 kepribadian lah istilahnya kayak gitu ya, teman-teman. Dan project ini itu juga mensupport atau disupport oleh beberapa organisasi besar. Kemarin beritanya mereka disupport sama MiCA. MiCA ini adalah semacam regulatornya dari Uni Eropa, teman-teman. Jadi jaringan LTO mematuhi peraturan MiCA, perangkat lunak proof. Kami mematuhi persyaratan MiCA dengan fokus pada solusi identitas, transparansi, dan juga dompet KYC. MiCA belakangan ini ada berita juga ya terkait dengan regulasi di Eropa yang mana tentang wallet transaksinya itu benar-benar dibatasi dan diawasi secara ketat di sana, teman-teman. Dengan LTO sudah mensupport atau sudah mematuhi aturan ini bisa jadi narasinya bagus, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari berita lalu, ini udah cukup panjang. LTO ini berpartner sama United Nations atau PBB, teman-teman, dalam hal untuk meluncing blockchain berbasiskan Land Registrasi Solution. Ini merujuk pada sertifikat digital berbasiskan blockchain. Ya, ini adalah langkah awal menuju RWA, teman-teman, dengan mereka berpartner sama PBB di tahun 2020 dan sampai sekarang masih, teman-teman. Jadi ya salah satu proyek yang menurut saya disupport oleh banyak institusi atau pemerintah gitu ya. PBB itu pemerintah nggak sih? Ya pokoknya dia disupport sama organisasi-organisasi dunia. Kemudian berita terbaru, mereka juga menjalin kemitraan ini sama Lil AI teknologi yang mendukung anti-spam, teman-teman, untuk menciptakan jaringan dan juga lingkungan interaktif dan juga aman untuk jaringan LTO. Ini juga sebuah support dari beberapa project. Itu sih dari project LTO ini. Kalau kita perhatikan LTO udah rilis cukup lama ya, dari 2019 sampai sekarang masih tetap survive, dan sekarang belakangan karena tren RWA lagi rame, ini pergerakannya udah kembali mulai melesat, teman-teman. Dari pasarnya sendiri, LTO sudah bisa diperdagangkan di beberapa blockchain kayak di Binance, KuCoin, Gate.io, kemudian apalagi PancakeSwap dan kawan-kawan. Ya, dia belum listing di Binance loh, teman-teman. Dari supply maksimumnya LTO nggak terlalu banyak ya, ada di 500 juta LTO saja, sementara yang beredar sekarang ada di 426 juta. Berarti ada sekitar 15% lagi yang berpeluang untuk di-create dan rilis ke market. Kalau kita perhatikan dari rilis data atau audit yang dilakukan oleh Certik, ini kita coba untuk intip gimana sih fundamental atau kedalaman yang dimiliki oleh LTO. Dia dapat rating AA dengan poin 91. Ini menunjukkan bahwa poin ini atau project ini cukup bisa dipercaya. Teman-teman, kekuatannya itu terdiri dari komunitas, market, governance, operasional, dan juga code. Teman-teman, itu dapat poin di atas 9, yang berarti bagus ya untuk proyeknya. Tapi ada beberapa informasi yang perlu mereka tambahkan sih untuk meningkatkan rating. Tapi overall poin 91 dengan mark EE ya, ini bisa dibilang salah satu proyek yang boleh teman-teman pantau, teman-teman. Kemudian berita terbaru ada roadmap yang mereka baru rilis, teman-teman, dan proyek apa yang akan mereka kerjakan, khususnya di bidang RWA ya, atau real world asset tokenization yang akan mereka kerjakan. Ini roadmap-nya, teman-teman. Jadi step pertama mereka akan connect with private layer API yang bernama proyeknya adalah Firm24. Teman-teman, ini adalah sebuah proyek yang berbasiskan di Netherlands atau dari Belanda, teman-teman, untuk memprovide layanan API
ya, API integration dengan sifat dua arah, teman-teman. Jadi untuk private layer, dan juga, public layer ya. Yang kedua, step kedua ini adalah, kelanjutan daripada proyek yang akan mereka kerjakan di kuartal pertama 2024 terkait dengan peluncuran mainnet aktif, pada bulan Desember. Dengan ketersediaan platform ini, langkah selanjutnya adalah proyek membuat template dan juga aplikasi Ownable untuk ATMR yang menyerap kontrak notaris yang diterbitkan untuk, Firm24 dalam bentuk digital yang kami tidak dapat ubah secara teknologi. Jadi mereka kayak bikin macam, apa ya, sertifikat gitu ya, teman-teman, sertifikat di smart contract mereka yang menghubungkan notaris. Berarti ini berhubungan sama real world asset berupa properti atau lahan, seperti yang kita sudah lihat dia di sini ya, bersama dengan United Nation ini, teman-teman. Jadi pengembangannya lebih kayak ke properti gitu ya. Itu dia ada kerjasama, kemudian starting tokenization itu baru akan mereka kerjakan untuk mengamankan beberapa aset, teman-teman. Kami akan memulai bereksperimen tokenisasi menghadirkan beberapa aset di jaringan LTO. Tujuan kami saat ini adalah untuk mencapai 1 juta USD dalam 12 bulan ke depan. Untuk lebih memahami kemungkinan konsekuensi hukum dan juga kasus penggunaan tokenisasi, kami akan melakukan tokenisasi pada aset kelas berikut. Ada emas, penyimpanan nilai aset, emas, perak mungkin juga. Kemudian juga aset yang menghasilkan pendapatan, ini kurang tahu contohnya apa. Kemudian juga ada akses prekursor dan juga akses kontrak ekuitas swasta. Ini mungkin berhubungan sama persahaman, jadi saham-saham ditokenisasi. Mereka sudah support di beberapa jaringan DeFi dari Ethereum dan juga Arbitrum. Itu sih dari info dari artikel ini tentang roadmap yang dimiliki oleh LTO. Kemudian kalau kita perhatikan secara teknikal, LTO hari ini sudah mengalami kenaikan sampai 27%. Trennya lagi bullish-bullishnya, teman-teman. Saat ini harganya ada di kisaran $0,25 ya. Kalau kita lihat sih secara jangka panjang sebenarnya LTO masih terbilang menarik dan sekarang dia pelan-pelan lagi coba buat naik sampai 0,7. Saya rasa nggak bakalan sulit buat mencapai all time high baru untuk LTO. Cocok banget alternatif buat teman-teman yang mungkin taunya project RWA itu kayak Ondo atau mungkin beberapa Hedera, Habar ya yang kita udah bahas kemarin. Ternyata LTO ini bisa menjadi salah satu alternatif buat teman-teman yang lagi nyari koin yang berpotensi naik karena narasi RWA tapi naiknya belum terlalu banyak. LTO boleh teman-teman pantau. Dalam beberapa hari terakhir juga trennya sangat-sangat bullish untuk token ini. Volume transaksinya bagus, smart money sangat-sangat antusias. Kemudian kenaikan harga juga sudah terjadi, teman-teman. Sudah terjadi sejak Oktober 2023 sampai sekarang masih cenderung bullish, teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan untuk beberapa area resistance yang bisa kalian perhatikan, resistance terdekat itu baru akan ada di kisaran $0,3. Jadi selling pressure kemungkinan akan cukup tinggi di area tersebut. Dan sekarang harganya lagi coba on the way menuju ke level tersebut. Dan $0,3 tersebut perlu kenaikan sekitar 30% lagi untuk LTO. Itu sih trennya lagi bagus-bagusnya. Kalau berhasil tembus 0,3 maka next target akan meluncur ke $1 untuk LTO. Bisa banget teman-teman jadikan alternatif. Let's say kalau teman-teman bingung nih mau masuk koin apa, tapi nggak mau koin yang market cap-nya udah besar. LTO ini market cap-nya sekitar 1,6 triliun. Market cap-nya kecil dengan peringkat 400 sekian di CMC, yang berarti harga tokennya berpeluang naik gila-gilaan teman-teman karena lebih sedikit dana yang dibutuhkan untuk menaikkan harga pasarnya. Jadi alternatif lah untuk teman-teman yang suka koin-koin dengan market cap yang nggak terlalu besar dengan narasi RWA. Itu dari time frame 1 jam bullish
4 jam juga bullish dan ini belum ada indikasi atau pembalikan arah yang berpeluang terjadi pada LTO. Jadi menurut saya sekarang, ini memang sudah naik lumayan tinggi, tapi masih akan berpotensi naik sampai 0,31 nanti teman-teman. Jadi paling gitu aja buat LTO sama ICP, semoga videonya bisa bermanfaat dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Guys, kita punya komunitas diskusi juga di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Ya, dan juga teman-teman yang suka diskusi juga bisa feel free untuk join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.